Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari ekspor impor mengenai dokumen. Ada banyak dokumen. Yang pertama, invoice. Merupakan dokumen bukti transaksi atau penagihan dibuat oleh eksportir untuk importir. Invoice mencantumkan nomor dan tanggal invoice, nama barang, harga per unit barang dan total harga, nama dan alamat eksportir maupun importir. Invoice ada dua macam, proforma invoice dan commercial invoice. Proforma invoice dibuat sebelum terjadi shipment. Jika sudah terjadi shipment, maka menjadi commercial invoice. Berikut ini adalah informasi mengenai contoh dari proforma invoice. Di dalamnya akan berisi identitas perusahaan, seperti logo, nomor invoice, tanggal invoice. Kemudian ada kolom shipper, yaitu kolom eksportir. Dicantumkan seperti legalitas dalam akta perusahaan. Kemudian ada konsignnya atau buyer atau pembelinya. Kemudian ada informasi mengenai delivery agent, yaitu adalah forwarder yang ditunjuk untuk mengirim barang. Kemudian informasi mengenai cubic meter, diisi jumlah volume order, misalnya gross weight-nya berapa, berat kotornya, termasuk karton atau packingnya, kemudian net weight-nya berapa atau berat bersihnya tanpa karton packing. Selanjutnya ada informasi mengenai container number, diisi TBA atau to be achieved, artinya belum terjadi shipment. Kemudian seal number juga diisi TBA, vessel name diisi TBA. Selanjutnya ada informasi juga mengenai delivery date, yaitu tanggal kapan permintaan shipment dari buyer. Ada juga informasi tentang port of loading, yaitu diisi pelabuhan pengiriman. Kemudian transportation moda atau moda transportasi yang digunakan, misalnya laut. Country of destination, yaitu negara tujuan. Port of destination ditulis pelabuhan tujuannya. Payment term and freight term merupakan sistem pembayaran, misalnya TT atau LC. Kalau freight term itu adalah misalnya harga FOB atau free on board. PO number buyer, diisi PO number buyernya. Kemudian country of origin diisi Indonesia, ETD atau date, tanggal kapan kapalnya berangkat dari Indonesia, kemudian ETA, tanggal kapal tiba di pelabuhan tujuan. Kemudian ada informasi inti atau isi invoice. Di sini ada style number atau kode barang. Sesuai kode barangnya ditulis, diisi, kemudian ada deskripsi, diisi selengkap-lengkapnya. Nama barangnya apa, warnanya apa, kemudian materialnya, jumlah per karton, HS code, IAN, itu kode barcode yang dipasang pada barang. Kemudian ada kolom unit, satuan set atau piece. Kemudian unit price, harga FOB per unit atau per set. Kemudian total dan jumlah karton atau total unit. Dan terakhir adalah total nilai. Di sini juga bisa dicantumkan berbagai kesepakatan, misalnya jika ada diskon sesuai dengan negosiasi dan kesepakatan dengan pembeli. Jangan lupa dicantumkan juga di bawahnya adalah bank referensi. Kita juga akan membuat packing list. Kurang lebih intinya sama, ada identitas perusahaan, informasi mengenai buyer, delivery, kemudian deskripsi. Beda sedikit adalah pada inti dari isi packing list tersebut, yaitu ada perhitungan mengenai total kartun, yaitu jumlah kartun yang dibagi isi kartun, nanti akan ketemu jumlah kartunnya berapa. Kemudian total CBM, total volume atau kubikasi, total net weight, kemudian total gross weight atau total berat kotor. Yang terakhir, jangan lupa dicantumkan identitas pembuat dari dokumen packing list tersebut beserta tanda tangan dan capnya. Demikian
informasi singkat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.